Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Laila Zizah dengan NPM 44232100047. Pada video kali ini saya akan membahas tentang UTS mata kuliah IRP nomor 3. Nah, di sini tugas saya adalah tentang subtext hierarki, di mana subtext hierarki adalah pemecahan tugas besar menjadi subtugas yang lebih detail untuk akuntabilitas kerja yang lebih tinggi. Nah, di sini saya menggunakan O219, di mana subtext hierarki ini bisa kita buat di modul project. Kita bisa langsung saja ke modul project. Kemudian di sini ada beberapa project yang bawaan dari Odo. Nah, kita akan membuat sendiri project yang akan kita subtextkan. Kita langsung saja klik text, kemudian my text. Di sini langsung saja saya akan membuat teks baru atau project baru. Contohnya di sini saya akan membuat tentang proses pengadaan bahan baku yang kemudian nanti akan dipecah-pecah nih tugas-tugas di dalam pengadaan bahan baku itu apa aja. Langsung saja di sini klik new. Kemudian di sini untuk title-nya kita isi dengan pengadaan bahan baku. Kemudian untuk project-nya ini kita klik saja internal dan kita klik add. Setelah kita add, kita masuk ke proses pengadaan baku yang tadi. Bisa dilihat di sini ada menu description, timesheet, subtext, dan extra info. Nah, di sini kita akan fokus saja ke subtext dan tidak membahas timesheet serta yang lainnya. Untuk description-nya kita isi aja proses pengadaan bahan baku, dan untuk subteksnya ini kita isi nih yang ada di proses pengadaan bahan baku itu ada proses apa aja. Nah, contohnya di sini yang pertama contohnya kita isi dengan perencanaan bahan baku, kebutuhan bahan baku, karena kan kita harus merencanakan nih kita butuh bahan baku berapa. Kemudian untuk penugasannya kita ke Putri bagian production planner, kayak Putri ini ditugaskan untuk perencanaan kebutuhan di bagian production planner. Kemudian selanjutnya yang kedua, sudah direncanakan, maka adalah proses pembelian. Nah, untuk penugasan proses pembelian ini kita serahkan ke bagian purchasing. Di sini ada pipit. Nah, selanjutnya setelah proses pembelian kita tambahkan lagi. Contohnya di sini ada penerimaan dan quality control. Kemudian untuk penugasannya kita serahkan ke warehouse dan bagian QC. Contohnya di sini ada Wahyu dan Kiki. Nah, untuk proses selanjutnya tentunya ada pembayaran. Pembayaran kita serahkan ke bagian accounting. Di sini ada Ana. Nah, di sini cukup 4 saja untuk subtext pengadaan bahan baku. Ini subtext pengadaan bahan baku ada perencanaan kebutuhan, proses pembelian, penerimaan dan quality, dan pembayaran. Nah, untuk detailnya kita asumsikan saja sampai tanggal 31 Mei. Kemudian kita apply. Setelah sekiranya sudah selesai, kita bisa save. Nah, ini kan subteksnya ada 4 ya. Dari subteks 4 ini kita bisa rinciin lagi nih dari masing-masing subteks. Contohnya di perencanaan kebutuhan, kita bisa rinciin lagi. Di dalam perencanaan kebutuhan itu ada proses apa aja. Nanti kita akan coba untuk menambahkan lagi. Kita akan pergi ke My Task untuk mengecek udah ke-update belum. Ya, kita klik yang pengadaan bahan baku. Kemudian bisa dilihat di sini ada 4 subtask. Kita klik yang perencanaan kebutuhan untuk mendetailkan subtask di perencanaan kebutuhan. Langkahnya sama kayak tadi, kita isi description-nya saja. Kemudian kita tambahkan subtext. Nah, kita tambahkan lagi nih di perencanaan kebutuhan kira-kira ada proses apa aja. Nah, contohnya saya isi di sini. Yang pertama ada analisis rencana produksi.
Kemudian selanjutnya perhitungan kebutuhan bahan baku. Selanjutnya adalah pengecekan stok di gudang. Nah, untuk penugasannya kan ini juga ke Putri ya. Kita bisa ubah nih kayak semisal Putri punya bawahan atau Putri punya partner untuk masing-masing tugas ini. Bisa kita buat sendiri. Contohnya di sini kita klik saja dan kita search more dan kita tambahkan yang baru. Di sini saya akan menambahkan contohnya Tia. Di sini kita masukkan kontak Tia saja sebagai contoh. Nah, ini contohnya untuk penugasan ke Tia dan yang perhitungan kebutuhan bahan baku dan pengecekan stok di gudang tentunya bisa diubah juga sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, untuk deadline-nya di sini kan yang tadi yang proses pengadaan bahan baku sampai akhir bulan ya. Tentunya untuk perencanaan kebutuhan kita harus lebih pendek. Di sini kita setting aja ke akhir minggu ini. Kita play. Selanjutnya kita save saja kalau sekiranya semuanya udah. Nah, di sini ada parent test. Parent test ini adalah perencanaan kebutuhan. Nah, kalau kita mau nambahin lagi, semisal di sini untuk subtest proses pembelian, kita klik saja kayak tadi, kemudian kita tambahkan deskripsi, kemudian kita masukkan subtest atau proses-proses yang ada di dalam tugas proses pembelian itu apa aja. Di sini saya akan isi beberapa. Tentunya adalah yang pertama membuat RFQ, kemudian contohnya selanjutnya adalah pemilihan supplier, dan selanjutnya adalah pengecekan jumlah dan kualitas. Setelah itu kita sekiranya sudah, kita save aja kayak tadi. Kemudian di sini kita akan coba lihat dari awal. Kita klik tes, my test, kemudian pengadaan bahan baku. Bisa dilihat di sini di pengadaan bahan baku ada 4 subtes, yaitu perencanaan kebutuhan, proses pembelian, penerimaan dan quality control, dan pembayaran. Dan untuk perencanaan kebutuhan dan proses pembelian juga masing-masing mempunyai 3 subtes. Tentunya untuk penerimaan dan quality control juga bisa ditambahin sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih.